Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Takbirnya cukup. Mari silakan softnya dirapatkan, diluruskan. Insya Allah soft dari depan sampai belakang semaksimalnya sudah diatur. As-sholatu jamiah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Di antara limpahan nikmat tersebut adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan juga nikmat kekuatan serta kesempatan dan kesehatan. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan kita meyakini sepenuh hati, tanpa adanya nikmat-nikmat tersebut, mustahil bagi kita untuk bisa melangkahkan kaki hadir ke lapangan parkir Stadion Manahan Surakarta ini untuk mendirikan sholat Idul Adha
Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat yang telah ditentukan. Semua ini kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk serta kabar gembira bagi segenap manusia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam, iman dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah seseorang. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman pada hakikatnya adalah membenarkan dan menyatakan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga qada serta qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam, iman, dan ihsan memiliki keterkaitan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmat kepada kalian, dan aku telah meridhoi Islam adalah agama yang benar bagi kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Di dalam ayat tersebut dijelaskan kata Islam selalu diikuti dengan kata ad-din yang artinya agama. Ad-din sendiri terdiri atas 3 unsur, yakni Islam, iman, dan ihsan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa iman merupakan keyakinan yang membuat seseorang berislam dan menyerahkan sepenuh hati kepada Allah dengan menjalankan syariatnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Islam. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat Nabi tentang Islam, iman, dan ihsan. Dalam rukun Islam didahului dengan 2 kalimat syahadat. Karena kedua kalimat tersebut menghasilkan keimanan yang kokoh bagi yang mengucapkannya dengan hati yang tulus ikhlas. Oleh karenanya, keimanan adalah sendi sekaligus pangkal keislaman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim 24. Islam tidak sah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan mustahil tanpa iman, dan iman juga tidak mungkin tanpa Islam. Orang yang mengingkari salah satu di antara ketiganya termasuk orang yang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Iman adalah syarat utama diterima amal perbuatan manusia. Sebaik dan sebanyak apapun amal perbuatan manusia, kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka amal perbuatan itu tidak ada gunanya dan akan sia-sia, serta tidak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana firman Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarab biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan dia dapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur 39. Pada ayat ini, Allah memberikan perumpamaan bagi amal-amal orang kafir yang tampaknya baik dan besar manfaatnya. Seperti mendirikan panti asuhan bagi anak-anak yatim, rumah sakit, atau poliklinik untuk mengobati orang-orang yang tidak mampu. Menolong fakir miskin dengan memberikan pakaian dan makanan, mendirikan perkumpulan sosial atau yayasan dan amal-amal sosial lainnya yang sangat dianjurkan oleh agama Islam dan dipandang sebagai amal yang besar pahalanya. Amalan orang-orang kafir itu meskipun besar faedahnya bagi masyarakat, tetapi amalan mereka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat utama diterimanya suatu amal ialah iman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Apalagi menganggap makhluknya baik yang bernyawa ataupun benda mati sebagai Tuhan yang diharapkan rahmat dan kasih sayangnya atau yang ditakuti murkanya. Iman akan membentengi seseorang dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum wa huwa mu'min."
Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah meminum khamr ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri atau korupsi ketika ia mencuri atau korupsi dalam keadaan beriman, dan tidaklah pula orang yang merampok harta yang orang-orang melihatnya ia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 13. Iman membuat seseorang selalu berada dalam kebenaran. Iman juga menjadi kekuatan ketika seseorang merasa lemah dan penglipur lara di saat bersedih, serta menjadi senjata kesabaran yang tertimpa musibah. Bahkan iman pula menjadi harapan untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di samping Islam dan iman, maka ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia. Definisi ihsan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah Maha melihatmu. Ihsan merujuk pada kekhusyuan dalam beribadah, memperhatikan hak Allah dan menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya, serta keagungan dan kebesaran Allah selama menjalankan ibadah. Ihsan menjadi sikap paripurna dalam melaksanakan ibadah. Secara qalbu dimanifestasikan dengan kekhusyuan, dan secara kesadaran lahiriah seorang muslim dan mukmin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam keadaan tanpa perlu adanya paksaan. Inilah yang membedakan level pengamalan Islam dan iman seseorang. Karenanya adanya sikap ihsan. Orang yang muhsin, maka dia akan menjadi hamba Allah yang taat, ikhlas, peduli, dan mempunyai kesadaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya tidak memandang ihsan itu hanya sebatas akhlak yang utama saja, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari akidah dan bagian terbesar dari keislamannya. Kalau agama Islam diibaratkan pohon, maka iman itu adalah akarnya. Islam itu batang, dahan, dan rantingnya. Sedangkan ihsan adalah buahnya yang membuat terpesona setiap orang yang melihatnya. Ihsan adalah tingkatan martabat tertinggi derajat manusia di sisi Allah. Orang yang berbuat ihsan pasti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yang pertama, mendapatkan kecintaan dari Allah. Wa ahsinu
innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua, dijauhkan dari rasa sedih dan khawatir dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah 112. Yang ketiga, segala keinginannya akan terpenuhi serta diampuni semua dosanya dan mendapatkan pahala yang baik berupa surga. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu 'anhum aswa alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik, agar Allah akan menutupi, mengampuni bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Az-Zumar 34 dan 35. Yang keempat, sangat dekat dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta menjadikan kita termasuk golongan orang-orang muhsinin, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.